Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal ngebahas soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kok kerjain terakhir setelah soal nomor 5. Jadi, serupa dengan soal nomor 5, di soal nomor 3, aku juga ada sedikit perbedaan dengan kunci jawaban. Tapi ini masalah kata-kata aja sih perbedaannya. Jadi jawaban akhirnya sama, tapi ada beda dikit. Nah, bedanya itu seperti soal nomor 5, kalau teman-teman udah nonton, itu bedanya di H0 sama H1. Nah, kalau H0 itu dia kalau sesuai buku independen. Artinya kalau independen kan independen tuh artinya nggak ada hubungan ya, berdiri sendiri gitu. Berarti artinya adalah tidak ada hubungan antara sarapan favorit dan jenis kelamin. Tidak ada hubungan antara sarapan favorit dan jenis kelamin. Nah, kalau yang H1 dependent. Ini sesuai buku dependent. Ada hubungan. Gitu ya. Ntar pas ujian nulisnya lengkap karena Bu Sri minta lengkap sih. Sama satunya. Nah, terus cara nyarinya gimana? Cara nyarinya? Cara nyarinya adalah dengan ini pakai rumus untuk nyari X kuadrat hitungnya. Nah, rumusnya sendiri adalah X kuadrat sama dengan yang ini loh. Observe O kurang E expected dikuadratin bagi E. Kalau di buku halaman 548 di bukunya, yang di pojok atas ya, bukan page total ya, pokoknya 548 sama 548. Kalian bisa lihat. Nah, cara nyari E-nya, E itu apa sih expected-nya? Cara nyarinya adalah row total dari baris ya, total baris dikali total kolom, yes, dibagi sama total seluruhnya, grand total. Nah, maksudnya apa sih? Langsung ke contoh soal biar gampang. Nah, di sini ada baris dan kolom pria wanita jenis kelamin, terus bubur, ketoprak, sereal, sama totalnya nih, total kolomnya ini, terus total barisnya ini, grand totalnya adalah 200 gitu. Nah, cari nyari E-nya, E dari masing-masing pria, bubur nggak diaduk, dan segala macam itu beda-beda. Nah, untuk baris 1 kolom 1, cara nyarinya adalah O. O-nya adalah yang observe 24. Kita kurungin aja kali ya. Nah, 24 dikurang, sorry. Kok langsung ke X kuadrat, cari E-nya dulu. Total baris, sorry ya teman-teman. Total baris 72 dikali total kolomnya 82. Ini kita nggak nyari yang ini ya. Total kolomnya 82 kan. Dibagi sama 200. Oke. Dapat 29,52. Nah, untuk yang kolom kedua baris pertama, cara nyarinya adalah total barisnya beda di 77. Total kolomnya tetap, karena tetap di kolom pertama deh. Sorry. Kebalik-balik nih aku antara total baris sama total kolom. Pokoknya dia kayak gini deh cara ngitungnya. C15 dikali total dari satu barisnya, oke gitu, dibagi sama total keseluruhan. Nah gitu, total kolomnya yang beda, sorry teman-teman. Untuk baris 1 kolom 3, kita pakai total baris 1 dikali total kolom 3 dibagi 200. Jawabannya itu untuk yang baris pertama. Yang baris kedua sama juga cara nyarinya. Nah, berarti ini 72
dibagi 118 kali ini. Ini kolom 2 kan. Baris 2, kolom 2 juga ya. Kolom 1, kali 200. Kayak gitulah pokoknya. Bener nggak sih? Aku beda jawabannya. Coba bentar ya. Aku cek ulang. Oh, belum dibagi total keseluruhan. Bagi 200. Nah, itu jawabannya 40,48. Terus yang ini dikali total baris yang kedua dibagi 200. Ini juga. Sebenarnya bisa pakai rumus otomatis juga sih ini. Cuma biar kebayang lah. Aku juga masih bingung cara ininya, bacanya. Nah, itu angka-angkanya. Untuk yang expected. Nah, cara nyari X kuadratnya adalah, ya udah, tinggal observe ini kurang ini dikuadratkan bagi expected-nya. Expected-nya 29,52. 1,03 gitu. Coba kita geser, sama nggak ya hasilnya? 5,31, 2,99 sama. Terus yang ini cara nyarinya yaitu observe-nya 48. Pakai kurung dulu. Dikurangi expected-nya 42, ini pangkat 2 bagi sama 42,48. 0,71. Kita geser aja lagi. Set, dapat. Terus dapat totalnya. Total dari X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah, coba di total. Sama kayak gini. 16,50445 ini. Ini yang versi hitungnya. Nah, kalau yang versi kritisnya, yang versi tabelnya, nah buat nyari X tabelnya, X kuadrat tabelnya, kita lihat tabel A4 dari file yang udah aku kirim tadi. Cara nyarinya adalah kita harus tahu degree of freedom-nya dulu. Degree of freedom. Ya sama kan nih aku buat setelah video 5 ya. Video soal 5. Nah, kalau di soal diketahuin ya alfanya berapa. Iya nggak sih? Oh, ada. Alfanya 5%, ya udah. Alfanya 0,05. Jadi kalau nggak tahu, asumsi tulis aja di asumsi soalnya. Asumsikan alfa 0,05 gitu aja. Misalnya nggak diketahui di soal gitu. Nah, buat nyarinya, degree of freedom itu rumusnya adalah total dari row-nya dikurang 1 dikali kolomnya kurang 1. Jadi artinya row-nya kan ada barisnya, itu ada 2 kan. 2 baris pria wanita. 2 kurang 1 dikali sama kolomnya ada 3. Bubur, ketoprak, sereal. 3 kurang 1. Jadi 2 degree of freedom-nya. Jadi degree of freedom 2, alfanya 0,05. Kita lihat di tabel A4. Chi-square distribution. 0,05. Terus ininya 2, 5,991 artinya. X tabelnya, X kuadrat tabel adalah 5,991. Sesuai sama di kunci jawaban juga. Gitu ya cara bacanya. Nah, karena X hitung lebih dari X tabel, maka dia masuk daerah tolak H0 kan? Tolak H0. Yang artinya
tidak ada hubungan ini ditolak. H0 independen ini tidak ada hubungan gitu. Jadi kesimpulannya adalah ada hubungan antara jenis kelamin dan sarapan favorit. Oh, sarapan favorit dan jenis kelamin gitu sama aja lah. Nah, yang bikin aku bingung sama hipotesis yang ada di soal 3 dan soal 5 adalah, aku ulangin lagi, kalau di kunci jawabannya ya, H0-nya ada hubungan. H0 ada hubungan. Versi kunci jawaban nih. Kunjau. Oke. Nah, di kunci jawabannya juga nge-state bahwa H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, yang menyatakan ada hubungan, berarti tidak ada hubungan dong. Tetapi di kunci jawaban di bagian bawahnya, kesimpulannya adalah ada hubungan. Makanya H0 sama H1-nya kayaknya, kalau berdasarkan buku, H0-nya independen. Kalau teman-teman ragu, tulis aja independen sama dependen. Sesuai, coba cek halaman 548 chapter 11. Gitu aja, kalau teman-teman ragu. Gitu. Itu sih buat soal nomor 3. Ya, thank you ya. Paling segitu aja. Kalau ada koreksi boleh disampaikan. Thank you, Mbak Azam.